Seorang pria di Tulungagung bakar rumah diduga faktor asmara. Seorang relawan di Tulungagung terseret banjir lahar Semeru. Santri di Mojokerto keracunan diduga dari menu MBG. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Pagi. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, inilah Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awali berita pertama dari Tulungagung. Saudara, diduga masalah asmara, seorang pria nekat membakar rumah di Tulungagung, Jawa Timur. Polisi menangkap pelaku pembakaran dan selanjutnya menjalani proses hukum. Petugas damkar bergerak ke lokasi, mengerahkan 2 unit mobil pemadam serta 2 unit tangki suplai air. Setelah berjibaku selama 2 jam, api berhasil dipadamkan. Peristiwa kebakaran terjadi pada dini hari sekitar pukul 3 di Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Rumah yang terbakar diketahui milik seorang perempuan berinisial HI. Polisi telah menangkap pelaku pembakaran rumah dan menyebut motif pembakaran karena pelaku dendam dengan perempuan pemilik rumah. Waktu kejadian di rumah ada siapa saja? Yang kejadian ada ponakan satu di dalam, alhamdulillah selamat. Anaknya satu pas dari rumah keluar. Proses pemadaman? Listriknya agak terkendala karena listrik masih menyala. Ya alhamdulillah sudah selesai. Butuh berapa jam, Pak? Lebih dari 1 jam. Diduga pelaku awalnya datang ke lokasi, ke TKP, kemudian melakukan pengerusakan bentuk kaca. Setelah itu pelaku menyerahkan diri. Ada permasalahan apa sih, Dan? Kemungkinan ada permasalahan pribadi antara pelaku dengan korban. Untuk pelaku sudah diamankan? Pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek. Seorang relawan di Lumajang, Jawa Timur terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru. Beruntung teman-teman relawan yang lain berhasil menyelamatkannya. Video amatir warga merekam detik-detik Imam, seorang relawan bencana terseret banjir lahar hujan Gunung Semeru. Saat itu, ia dan teman-temannya hendak pulang usai membantu warga Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari. Saat itu ia nekat menyeberangi Sungai Regoyo lantaran takut banjir lahar bertambah deras. Naas, ia terseret hingga 7 meter. Banjir lahar hujan kali ini juga menyebabkan akses jembatan limpas di Desa Gondoruso yang menghubungkan beberapa dusun dan desa di Kecamatan Pasirian terputus. Aliran banjir melompat di atas jembatan sehingga menyebabkan akses jalan terputus. Tadi waktu nyebrang cuma melompat sedikit, terus nggak ada 10 menitan saya kembali ya besar ya. Besar lagi? Iya. Ini nggak bisa pulang Mas ya? Nggak bisa pulang, nunggu surut ini Pak. Jalur penghubung mana kemana ini? 3 Beberapa dusun di sini Pak? ya 3 adalah. 3 dusun? Iya 3 dusun. Dampar, Telepok sama Kali Gede. Kali Gede. Ya. Saat ini masih belum bisa ya? Saya ini belum bisa, masih besar, tapi agak udah turun ini. Selain mengganggu akses warga, banjir lahar hujan Gunung Semeru juga menyebabkan letusan sekunder yang mengakibatkan terjadinya hujan abu di sekitar Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Sementara itu, banjir lahar hujan Gunung Semeru turut menghambat aktivitas warga di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur. Para siswa pun terpaksa digendong untuk menyeberangi sungai menuju sekolah.
Inilah keseharian warga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur. Mereka harus menyeberang sungai untuk bisa menuju ke sejumlah lokasi lainnya dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Sudah sejak November 2025, jembatan yang biasa digunakan di Sungai Regoyo rusak usai diterjang banjir lahar hujan Semeru berkali-kali. Namun situasi kini semakin sulit lantaran arus sungai yang deras pasca diterjang banjir lahar pada Minggu sore. Anak-anak pun terpaksa digendong untuk menuju sekolah mereka. Warga mengaku nekat mengambil resiko agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran. Jadi setiap habis banjir, ya beginilah Pak, gendong. Memang tidak ada jalur yang lebih aman, Bu? Tidak ada. Satu-satunya jalur ini, Pak. Ini harapannya apa ini, Bu? Ya harapannya cuma ini, Pak, jalannya. Bagaimana caranya supaya tidak setiap hari menyeberang begini. Itu aja, Pak. Dibangun. Bagi warga Dusun Sumber Langsep, Sungai Regoyo merupakan akses satu-satunya. Warga mengaku enggan pindah lantaran mata pencaharian mereka ada di dusun tersebut. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Beralih ke berita selanjutnya, saudara siswa di Mojokerto, Jawa Timur mengalami gejala keracunan makanan seperti mual, muntah, dan pusing. Gejala ini muncul diduga usai mengonsumsi makanan bergizi gratis di sekolah. Santri Pondok Pesantren Mahat An-Nur di Desa Singowangi, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Dinas Kesehatan bersama dengan anggota kepolisian serta tim Badan Gizi Nasional melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab gejala keracunan yang dialami siswa. Hasilnya, beberapa santri dirujuk ke rumah sakit serta ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak langsung menjenguk korban keracunan yang dirawat di RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari, Mojokerto. Di rumah sakit ini terdapat 49 pelajar yang dirawat. Tak hanya pelajar, orang tua yang ikut mencicipi menu MBG ikut mengalami gejala keracunan. Ada yang hanya memakan ayamnya saja terdampak. Ada yang hanya menyicipi sedikit telurnya terdampak. Nah ini kan artinya memberikan informasi yang berharga untuk akar permasalahan. Kita sambungkan dengan informasi yang diperoleh tadi di pondok, dilihat apakah dari memasak bahan-bahan di H-1 yang kemudian disimpan bagi penyimpanan atau telurnya. Apakah telur yang direbus itu masih ada cangkangnya kemudian semuanya disimpan di satu tempat sebelum dikemas atau bagaimana. Nah ini semua saya meyakini dari Dinas Kesehatan akan take lead untuk melakukan penelusuran. Dari data Dinas Kesehatan, total siswa dan orang tua yang mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG pada hari Jumat lalu berjumlah 261 orang. 120 diantaranya dirawat di rumah sakit, puskesmas, dan posko kesehatan di pondok pesantren. Muhammad Syafiuddin, Kompas TV, Mojokerto, Jawa Timur. Polres Kediri Kota meninjau mengecek penyaluran menu makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah. Dapur SPPG yang dikelola polisi ini memproduksi hingga 2.000 lebih menu MBG untuk para penerima manfaat. Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Ibrahim mendatangi TK Kemala Bayangkari 42 Kota Kediri. Hal ini untuk meninjau penyaluran menu makanan bergizi gratis kepada sejumlah siswa. Penyaluran ini merupakan dapur SPPG Semampir 1 yang dikelola oleh Polres Kediri Kota. Menu MBG yang diberikan berbeda, dibuat berbeda setiap harinya untuk menghindari kebosanan. Polisi memastikan setiap makanan sebelum didistribusikan akan dilakukan pengecekan menggunakan alat untuk memastikan kelayakan higienis. Sementara itu, kepala sekolah merasa bersyukur karena siswanya telah mendapatkan menu makanan bergizi gratis. Selain siswanya mendapatkan gizi yang baik, mereka juga bertambah semangat dalam aktivitas belajar. Pada awal penyaluran MBG itu, Dapur SPPG Semampir 1 memproduksi hingga 2.000 lebih porsi MBG. Ribuan menu MBG itu akan disalurkan ke 9 lembaga sekolah dan posyandu. Kemarin kita sama-sama mengikuti peresmian SPPG Semampir 1 Yayasan Kemala Bayangkari Kota Kediri.
hari ini sudah mulai operasional, sudah distribusikan ke sekolah-sekolah. Sesuai target kita ada 9 sekolah, kemudian total penerima manfaat ada 2.104. Alhamdulillah antusias anak-anak dan juga wali murid untuk mendapatkan program MBG dari pemerintah ini. Anak-anak lebih semangat, kemudian juga otomatis nilai gizi anak-anak yang mungkin selama ini di rumah masih kurang terperhatikan, mendapatkan program ini jadi lebih terkondisikan. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan pengasapan atau fogging di sejumlah titik pondok pesantren Kota Kediri. Pengasapan dilakukan pihak pondok pesantren Ponpes Al-Islah di Bandar Kidul setelah 2 santrinya terjangkit demam berdarah. Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Kediri ini melakukan pengasapan atau fogging di lingkungan pondok pesantren Ponpes Al-Islah, Bandar Kidul, Kota Kediri. Satu persatu titik lokasi yang dinilai menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk dilakukan pengasapan oleh petugas. Pengasapan itu dilakukan petugas setelah mendapatkan laporan adanya 2 santri terkena demam berdarah DBD. Pihak Ponpes melakukan pengasapan untuk memberantas populasi nyamuk. Musim hujan seperti ini dapat meningkatkan populasi nyamuk secara cepat. Hal itu karena banyak genangan air yang digunakan untuk berkembang biak nyamuk. Petugas pengasapan juga memberikan imbauan kepada warga Ponpes agar selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Melakukan fogging di Pondok Al-Islah ya, karena ada laporan bahwa ini ada penderita demam berdarah yang masih dirawat di rumah sakit ya. Kita ikuti perkembangannya karena sebenarnya sampai sekarang KDRS-nya belum keluar ya, tapi ada 2 yang MRS. Nanti kita ikuti perkembangannya, kita telusur ke rumah sakit. Tradisi sedekah bumi bentuk syukur warga hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di Kompas Pagi. Saudara, awal tahun harga logam mulia emas batangan di Pegadaian Kota Kediri terus melonjak. Kenaikan harga emas ini dipengaruhi banyaknya permintaan dari warga dan isu global. Awal tahun 2026, harga emas logam mulia di Pegadaian Kota Kediri terus mengalami kenaikan. Saat ini harga emas batangan tembus Rp2.600.000 per gram. Sebelumnya, pada akhir tahun harga emas hanya berkisar Rp2.500.000 per gram, kini terus naik. Menurut pihak Pegadaian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan emas batangan, mulai dari isu kebijakan global dan permintaan warga semakin tinggi. Dalam satu harinya, pihak Pegadaian mampu menjual hingga 200 gram emas batangan. Tingginya permintaan warga membuat stok yang ada di Pegadaian tidak mencukupi. Akibatnya, pihak Pegadaian membatasi pembelian emas. Petugas menyarankan untuk membeli emas melalui kredit. Untuk di akhir bulan Desember kemarin, itu di harga sekitar 2.500.000-an, sekarang 2.600.000-an lebih. Itu kira-kira faktor dari kenaikan harga emas itu apa? Oke, untuk faktor kenaikan harga emas, kebetulan dipengaruhi beberapa faktor ya. Terutama perkembangan isu-isu global itu pasti berpengaruh, terus kondisi negara-negara besar itu pasti berpengaruh juga, dan kondisi ekonomi juga. Musim hujan, petani tomat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengeluhkan harga tomat turun. Selain kendala harga, serangan hama seperti ulat hingga antraknosa pada tomat berpotensi membuat hasil panen menyusut. Harga tomat di tingkat petani turun saat musim penghujan. Di Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, harga tomat turun menjadi Rp4.500 dari sebelumnya Rp9.000 per kilogram. Salah satu petani mengaku harga tomat yang turun turut berdampak pada berkurangnya keuntungan hasil panen. Musim hujan juga membuat pertumbuhan tomat lebih lambat. Kendala lain yang dihadapi petani adalah adanya serangan hama ulat dan antraknosa. Hama ulat menyerang buah,
Sedangkan antraknosa menyerang di permukaan buah tomat dan membuat buah menjadi rusak. Adanya hama tersebut, hasil panen berpotensi mengalami penurunan. Meski demikian, hama dapat diatasi dengan penyemprotan obat insektisida dan fungisida secara rutin. Harganya ini kenapa kok turun maksudnya ya sekitar 4,5 4.000 yang cilik ya 2.000 3.000 kuwi. Kalau sebelumnya berapa, Pak? Sebelum panen itu ya sekitar 9.000 8.000 dari petani itu. Sekarang turun segitu. Cukup drastis, Pak, itu. Separuh nih. Keadaan normal di lahan yang terdapat sekitar 1.300 batang tanaman tomat, estimasi hasil panen bisa mencapai 1,5 ton. Petani berharap di musim ini harga tomat bisa kembali naik di harga Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilogram agar petani tetap bisa mendapatkan untung yang layak. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Jatah alokasi pupuk subsidi 2026 yang didapat Kabupaten Madiun, Jawa Timur menurun dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, Dinas Pertanian dan Perikanan setempat optimis jumlah alokasi pupuk subsidi dapat direalokasi kembali menyesuaikan kebutuhan rencana definitif kebutuhan kelompok tani elektronik atau ERDKK tahun 2026. Jatah alokasi pupuk subsidi tahun 2026 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur di bawah alokasi tahun sebelumnya. Jumlah alokasi tahun ini juga masih belum memenuhi rencana definitif kebutuhan kelompok tani elektronik atau ERDKK yang diajukan. Tahun ini Kabupaten Madiun mendapat alokasi pupuk jenis urea 24.746 ton. Untuk jenis NPK 2026 ini mendapat alokasi 18.173 ton. NPK formula khusus mendapat alokasi 94 ton. Dan ZA tahun ini mendapat alokasi 10 ton. Meski sejumlah jenis pupuk mengalami penurunan, jumlah alokasi pupuk subsidi, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menjamin jumlah tersebut masih mampu memenuhi kebutuhan petani di musim tanam pertama. Petani bisa menembus pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan di musim pertama ini melalui sistem aplikasi iPubers atau integrasi pupuk bersubsidi. Untuk jumlah alokasi ini nanti akan bertambah dengan menyesuaikan kebutuhan petani dengan sistem realokasi pupuk. Seperti di pengalaman tahun kemarin, kalau ini dibandingkan alokasi pupuk awal tahun 2026 ini dibandingkan dengan awal 2025, ya kita sebenarnya sudah di atasnya. Tapi kalau dibandingkan dengan 2025 akhir, sementara ini memang kita masih di bawahnya. Kementerian Haji dan Umroh memulai pendidikan dan pelatihan diklat untuk petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi 2026. Selama mengikuti acara, para peserta mendapatkan materi diklat selama 20 hari. Diklat PPIH diikuti lebih dari 1.000 PPIH dari 9 fungsi dan layanan. Diklat digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur dan berlangsung selama 20 hari hingga 30 Januari mendatang. Selama mengikuti diklat, para peserta mendapatkan sejumlah materi pelatihan, mulai dari pelatihan baris berbaris, pelatihan fisik, pelajaran ilmu bahasa Arab, dan pendalaman materi seputar ibadah haji. Kita akan mau menghadirkan, ini bagian dari ikhtiar kita untuk menghadirkan petugas haji yang lebih profesional dan berintegritas melalui 4 sasaran. Yang pertama, fisiknya kuat, fisiknya bugar, ya. Karena memang ibadah haji itu kan 90% ibadah fisik, sehingga petugasnya juga harus lebih kuat daripada jamaah. Kemudian yang kedua, mentalnya memang mental yang tangguh sebagai pelayan. Mentalnya memang siap untuk jadi pelayan. Karena petugas kan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan dan keterampilannya mumpuni sesuai dengan tusinya masing-masing. Dan terakhir, adanya bonding, adanya persatuan.
Ratusan warga Tanjung Sari, Sukomanunggal, Kota Surabaya berebut gunungan tumpeng hasil bumi dalam acara tradisi sedekah bumi. Sebelumnya, tumpeng diarak terlebih dahulu mengelilingi satu kelurahan sebagai bentuk rasa syukur. Warga di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya menggelar acara tradisi sedekah bumi. Setiap satu RT membawa gunungan tumpeng yang berisikan hasil bumi berupa sayur dan buah-buahan. Uniknya, gunungan tumpeng ini dirangkai berbagai bentuk, diantaranya berupa kapal laut dan gerobak tumpeng. Kemudian warga mengarak tumpeng tersebut keliling dan mengiringi dengan tari-tarian. Sesampainya di lapangan kampung, gunungan tumpeng direbutkan oleh ratusan warga yang menunggu. Mereka rela berdesak-desakan untuk mendapatkan hasil bumi. Isi tumpengnya ini hasil bumi, Bu, ya? Ya, betul, hasil bumi. Yang tahun-tahun sebelumnya kami nasi itu, tapi karena nanti jadi ribet, jadi berat gitu. Karena kita harus keliling wilayah Kelurahan Tanjung Sari. Jadi kami sekali-sekali berinovasi hasil bumi. Ya. Ini sebagai bentuk rasa syukur, ya? Ya. Selain tumpeng hasil bumi, warga juga membawa tumpeng nasi kuning untuk dimakan bersama-sama di lokasi acara. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk melestarikan tradisi sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur. Tim Liputan, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sebuah rumah makan di Kota Surabaya menawarkan sajian kuliner menu tradisional Nusantara, nasi liwet ayam balur, dan juga ronde jadul. Menariknya cara menikmatinya secara keroyokan atau berkelompok. Rumah makan ini menawarkan konsep nuansa pedesaan alami di tengah padatnya Kota Surabaya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Pagi hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Inilah sajian perpaduan khas Nusantara, nasi ayam balur keroyokan, dan juga ronde jadul yang disajikan salah satu rumah makan di Jalan Tenglilis, Kota Surabaya. Diberi nama keroyokan karena porsinya banyak dan dapat dimakan secara berkelompok. Menu ini terinspirasi dari kuliner khas Betawi dan Jawa Timur yang berisi nasi liwet, ayam balur rempah, tahu tempe bacem, pete, jengkol, hingga ikan asin. Tidak hanya itu, 7 varian sambal juga menambah lezat sajian tradisional ini untuk dapat dinikmati bersama. Sementara untuk sajian minuman tradisional pelengkap, menu keroyokan ini adalah bandrek, sekoteng, hingga ronde jadul. Pemilik rumah makan sengaja menyajikan menu tradisional guna memberikan pengalaman berbeda menyantap kuliner di tengah gempuran ragam kuliner modern di kota besar. Untuk ayamnya, aku suka banget. Ayamnya tuh bumbunya tuh medok. Jadi meskipun ayamnya tuh nggak dimakan bareng sambal nih, ayamnya itu udah enak banget. Kalau misalnya dia dikasih sambal, aku paling suka sambal yang ini. Ini sambalnya tuh enak banget. Kayak udah pedes, asin, terus ada rasa terasinya gitu. Dikombain sama yang nasi liwetnya, campur terinya ini bener-bener best. Pengunjung yang datang tidak hanya diminati oleh orang tua dan dewasa, namun banyak juga anak muda serta remaja yang tertarik dengan menu yang ditawarkan. Selain rasanya lezat ala masakan rumahan, suasana rumah makan yang asri layaknya di desa menjadi daya tarik bagi pengunjung. Ini menu nasi ayam keroyokan, itu nasi ayam balur keroyokan lebih tepatnya, itu adalah menu yang otentik dari perpaduan Nusantara sama Betawi. Jadi kita perpaduan untuk rempah-rempahnya kita mengambil 2 kondimen yang Betawi sama Nusantara Jawa Timur. Menu nasi ayam balur keroyokan ini dibanderol dengan harga yang cukup murah, mulai Rp38.000 hingga Rp160.000 per porsi. Di tempat ini juga menyajikan ragam menu lain yang dapat dipilih pengunjung sesuai selera. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.